Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Ririn di channel Kisah Sang Pencerita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini aku akan melanjutkan cerita dari Mahesa dari part sebelumnya. Yang belum nonton part satunya bisa nonton videonya di sini agar kalian tahu alur ceritanya dari awal. Nah, di akhir video kemarin Abah memberikan botol yang berisikan siluman ular yang telah dikurung oleh Abah untuk dia buang ke air yang mengalir. Namun ketenangan Mahesa hanya bertahan beberapa minggu saja, dikarenakan sosok siluman ular yang ingin menjadikannya suami kembali menghantuinya. Bukan hanya itu, bahkan orang-orang yang terlibat dengan siluman tersebut dan Mahesa kini nyawanya terancam. Bagaimana cara Mahesa lepas dari sosok siluman tersebut dan bagaimana akhir dari cerita ini? Mari kita tonton ceritanya. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Abah berkata, bawa botol ini, lalu buang di tempat air yang mengalir. Mau itu sungai, kali, yang penting airnya mengalir. Dan semakin deras airnya, itu akan semakin bagus. Setelah mendapat titipan botol dari Abah dan mendengar petuah dari beliau, aku pun pulang ke rumah. Untungnya sebelum pulang, aku melewati sebuah sungai besar dengan arus air yang cukup deras. Setelah berada di pinggiran sungai, aku pun membuang botol dari Abah, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Setelah mengerjakan apa yang Abah perintah, aku tidak lagi mendapat teror darinya. Aku dan Iwan menerima kabar kalau lamaranku diterima di pabrik dan mulai bisa bekerja besok. Malahan kami berada di shift yang sama, sedangkan Ayu bekerja di tempat lain. Namun kami masih saling berkomunikasi walaupun tidak sering. Hari demi hari aku habiskan waktu dengan kesibukanku di pabrik dan berkumpul bersama Iwan dan juga teman-temanku, dan sesekali bertukar pesan dengan Ayu. Namun setelah beberapa minggu berlalu, saat aku sedang bekerja seperti biasanya di bagianku, kulihat Iwan mendekat ke arahku. Awalnya aku berpikir biasa saja, karena kami memang sering berpapasan saat jam kerja. Terkadang kami juga suka mengobrol saat di pabrik. Namun entah kenapa, kali ini kulihat Iwan memasang wajah yang serius. Sampai akhirnya dia di dekatku, kemudian berkata, "Hes?" tanya Iwan. "Iya Wan," jawabku padanya. "Oh iya Hes, nanti malam aku ke rumah ya. Kamu jangan kemana-mana. Ada yang mau aku sampaikan," lanjut Iwan kepadaku dengan wajah yang serius. "Iya Wan, aku gak akan kemana-mana. Kebetulan bapakku juga mau pergi, jadi di rumah aku sendirian." Setelah mendengar jawabanku, Iwan pun mengangguk lalu berjalan menjauh. Kemudian kami kembali bekerja seperti biasanya. Hingga sorenya kami pulang ke rumah masing-masing. Namun Iwan tidak membahasnya lagi, membuat aku penasaran dengan apa yang Iwan ingin bicarakan. Padahal di pabrik tadi beberapa kali kami bertemu. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar pukul 7:30 terdengar suara dari depan rumahku. "Assalamualaikum Hes," ucap Iwan sambil mengetuk pintu rumahku. "Waalaikumsalam Wan, masuk aja," ucapku sedikit berteriak dari dalam kamar. Kemudian aku pun berjalan menuju depan rumah, berniat menghampirinya. Sampai di tengah rumah, kulihat Iwan yang sedang duduk di kursi dekat pintu masuk. "Bentar ya Wan, aku bikinin kopi dulu,"
ucapku kepada Iwan sambil berjalan ke arah dapur. Lalu membuat 2 gelas kopi hitam dan membawakannya kepada Iwan. Namun sesampainya di ruang tengah, kini kulihat Iwan yang sedang tertunduk seperti seseorang yang ketakutan. Awalnya aku biarkan, lalu aku pun duduk di sebelahnya. "Kamu kenapa, Wan?" tanyaku kepada Iwan. Namun Iwan tetap diam tanpa sekalipun melihat ke arahku. Dari gelagatnya terlihat Iwan seperti seseorang yang sedang ketakutan dan juga kebingungan. Aku pun mencoba memanggil-manggil namanya lagi. "Wan, Wan, Wan, kenapa kamu? Kenapa, Wan?" ucapku mencoba mengajaknya berbicara. Hingga setelah beberapa lama, tiba-tiba Iwan menghirup nafas panjang lalu menghempaskannya. Iwan kemudian berbalik menatap ke arahku. Namun sebelum Iwan menatap tepat ke arahku, tatapannya terhenti beberapa saat ke arah sampingku, seperti menatap sesuatu, lalu sedikit menunduk, sampai akhirnya dia menatap tepat ke arahku. "Begini, Hes, sewaktu di pabrik tadi siang, kulihat samar-samar ada yang mengikutimu. Apa kamu ngerasa ada yang aneh gak waktu tadi di pabrik? Atau mungkin kamu masih diikuti makhluk itu, Hes?" tanya Iwan tiba-tiba. "Masa sih, Wan? Seingatku makhluk itu sudah dibuang oleh Abah," jawabku kepada Iwan yang membuatku terkejut dengan perkataannya. "Aku lihat sosok hitam yang mengikutimu, Hes. Awalnya aku kira itu bayangan karena banyak lampu kan di pabrik. Namun semakin aku perhatikan, bayangan itu posisinya selalu berdampingan sama kamu dengan posisi yang sama. Awalnya aku pikir itu hanya sosok biasa yang mengikutimu. Namun dari auranya terasa sangat mirip dengan makhluk yang tempo hari itu, Hes," ucap Iwan panjang lebar. Lalu dia menyuruhku untuk mencoba merasakan suasana dan suhu yang ada di sini saat ini. Aku pun mengiyakan. Lalu aku pun menyadari suhu di rumah ini sekarang sama persis seperti saat teman-temanku datang berkunjung waktu itu. Suhunya sangat panas. Bahkan aku dan Iwan sudah bercucuran keringat. Aku pun mulai gelisah dan ketakutan mengingat kejadian yang pernah aku alami sebelumnya. "Tapi kok bisa, Wan? Bukannya makhluk itu sudah dikunci di dalam botol, lalu aku membuangnya di sungai yang airnya deras?" tanyaku kepada Iwan. "Ini cuma dugaanku, Hes. Tapi mungkin botol itu ada yang membuka, entah siapa orangnya, dan membuat makhluk itu kembali bebas," jawab Iwan kepadaku. Mendengar jawaban Iwan, aku pun tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu mengambil 1 batang rokok dari bungkusnya di atas meja dan menyalakannya. Kuhisap dalam rokok itu dan menyembulkannya ke atas sambil termenung sejenak, memikirkan perkataan Iwan. Namun tiba-tiba kulihat Iwan terpental dari duduknya sampai ke dinding di dekat pintu. Dia terpental sejauh 2 atau 3 meter. Lalu Iwan memuntahkan cairan merah seperti darah dari mulut Iwan saat dia mencoba untuk bangkit. Melihat kejadian seperti itu, aku pun berlari ke arahnya. "Wan, kamu kenapa, Wan?" tanyaku sambil memegangnya dan mencoba membantunya untuk berdiri. Namun Iwan tidak menjawab, lalu memegangi dadanya dengan keras. Hingga tidak lama dia berontak tidak karuan dan membuatku yang sedang memeganginya terpental beberapa meter. Aku yang terjatuh kemudian memegangi bahu dan tanganku yang sakit karena menahan jatuh. Namun tiba-tiba Iwan menggeram sambil menyakar-nyakar lantai seperti layaknya seekor harimau. "Wan, kamu kenapa, Wan?" tanyaku kembali kepada Iwan. "Jangan sentuh anak ini, atau kau akan berhadapan denganku." Tiba-tiba suara Iwan menjadi berat dan serak. Dengan tatapan yang sangat tajam,
tapi entah mengarah kepada siapa. Tidak lama setelah Iwan berkata seperti itu, terdengar suara tawa wanita yang sangat keras, membuat rumahku sampai bergetar. Aku yang panik lalu berniat mencari pertolongan keluar rumah, lalu berlari ke arah pintu. Namun saat aku mencoba membuka pintu rumahku, malah terkunci dan tidak bisa terbuka. Sudah aku coba memutar kunci ke kiri dan ke kanan dengan tangan yang gemetaran, namun sama saja pintu rumahku masih tidak mau terbuka. Tidak sampai di situ, kini terdengar suara-suara barang di rumahku yang terjatuh satu persatu. Aku pun berbalik, melihat barang-barang di rumahku sudah banyak yang terjatuh, dari mulai foto, gelas, dan lainnya. Banyak barang yang terlihat mengapung lalu terjatuh dengan sendirinya. Terasa juga ada hembusan angin yang tidak beraturan dari satu arah ke arah yang lainnya, membuat gorden di rumahku tersingkap tidak tentu arah. Aku seperti merasa ada sebuah pertarungan di depanku, namun aku tidak bisa melihatnya. Sedang Iwan terlihat masih seperti sebelumnya, menggeram dengan tatapan yang tajam ke suatu arah. Terdengar pula beberapa kali suara tawa wanita seperti mengelilingi rumahku. Sampai akhirnya terdengar suara lelaki berkata, "Sudah cukup," yang membuat rumahku kembali bergetar. Bahkan getarannya lebih kuat dari sebelumnya. Suara riuh yang awalnya terdengar kini tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Hembusan angin yang semula terasa kini perlahan menghilang. Mendengar suara tersebut, aku pun melihat sekelilingku, namun tidak aku dapati satu sosok pun. Astagfirullahaladzim, terdengar suara Iwan sambil mengusap wajah dengan kedua tangannya. Bingung dengan semua keadaan yang terjadi, aku pun mendekati Iwan. "Wan, kamu gak apa-apa?" tanyaku pada Iwan. "Alhamdulillah Hes, tapi kamu harus berhati-hati dengan sosok siluman ular itu. Barusan aku bertarung dengannya, tapi aku tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Sepertinya kamu harus bertemu lagi dengan Abah untuk meminta pertolongan. Dan yang lebih penting, kamu harus lebih mendekatkan diri dengan Sang Maha Kuasa. Mintalah agar selalu berada dalam lindungannya. Jaga salatmu dan juga perbanyaklah berdoa," jelas Iwan kepadaku. "Baik Wan, tapi aku ingin bertanya, siapa sosok yang sebelumnya? Berbicara sudah cukup," tanyaku kepada Iwan. "Aku pun tidak tahu Hes, tapi kalau sosok itu tidak datang, mungkin aku sudah kalah," jawab Iwan. Kemudian Iwan pamit pulang karena ingin menemui gurunya agar segera diobati. Sampai akhirnya Iwan pun pulang, dan sekarang aku sendirian di rumah. Sebenarnya aku takut akan ada hal aneh lagi yang terjadi. Tapi melihat Iwan seperti itu, aku pun kasihan. Sedangkan bila aku pergi ke rumah temanku, aku takut membahayakan mereka. Bila Iwan saja yang selalu aku andalkan sampai seperti itu, apalagi temanku yang lain. Mereka tidak mengerti apa-apa. Tapi yang membuat aku lebih penasaran adalah apa yang menjadi tujuan makhluk tersebut kepadaku. Beberapa saat aku terdiam dan berpikir sambil melihat kepergian Iwan yang berjalan menjauh dari rumahku. Namun aku harus bisa melewati malam ini dan pergi menemui Abah besok. Semoga setelah bertemu dengan Abah, semua kejadian aneh ini tidak terjadi lagi. Aku pun menutup pintu rumah, lalu ke dapur membawa sapu, pel, dan ember untuk membersihkan lantai yang sudah berantakan dan juga membersihkan darah Iwan sambil terus membaca salawat dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah aku membersihkan semuanya, aku masuk ke kamar dan melihat waktu sudah hampir jam 10 malam. Setelah itu, aku segera mengambil air wudhu dan menunaikan sholat isya. Selesai sholat, aku berzikir terlebih dahulu.
Namun beberapa menit aku berzikir, tiba-tiba lampu kamarku pecah dan membuat kamarku menjadi gelap. Awalnya aku teruskan untuk berzikir dan berdoa, namun tiba-tiba Mahesa, Mahesa, terdengar suara seorang perempuan yang memanggilku. Entah kenapa mendengar suara itu membuat aku sangat takut. Tanpa sadar aku pun berdiri dan langsung berlari keluar kamar. Namun saat aku keluar kamar, ternyata rumahku sangat gelap. Semua lampu di rumahku padam. Tidak terlihat sedikit pun cahaya. Karena aku sudah tahu posisi dari kamar menuju arah pintu, sambil sedikit meraba, aku pun berjalan secara perlahan. Sampai akhirnya tiba di depan pintu. Aku coba untuk membukanya, namun pintu ini kembali terkunci, tidak bisa terbuka. Padahal barusan masih bisa sewaktu Iwan pulang. Sambil terus berusaha membuka pintu dan mengotak-atik kuncinya, tiba-tiba terdengar desisan ular yang berjalan mendekat ke arahku. Merasa panik, aku pun semakin tergesa untuk membuka pintu sambil beberapa kali mendobraknya. Kemudian mencoba berteriak meminta pertolongan dengan seluruh badan yang gemetaran. Namun hasilnya nihil. Semua itu tidak membuahkan hasil. Yang ada suara desisan itu kini sudah berada tepat di belakangku. Aku pun berbalik untuk melihat sosok tersebut, berharap tidak aku dapati sosok apapun di belakangku. Namun saat berbalik, kini kulihat sepasang mata berwarna merah berjarak 1 meter di depanku. Samar-samar siluet ular berwarna hitam besar terlihat di antara gelapnya rumahku. Terkadang dia menjulurkan lidahnya keluar masuk disertai suara desisan dan juga hembusan nafasnya. Mendapati sosok tersebut membuat kakiku mendadak lemas, badanku kaku, hanya bisa diam terpaku melihatnya. Sampai akhirnya aku merasa badanku mulai dililit dari ujung kaki memutar ke dadaku. Lalu ular tersebut mendekatkan kepalanya tepat di depan mataku, yang membuat kami saling berhadapan. Lalu setelah beberapa saat, dia menjauhkan lagi kepalanya dariku. Kemudian dia memercikkan sebuah percikan cahaya kuning, dipenuhi asap yang begitu kental. Dan seiring memudarnya cahaya tersebut, sosok ular yang sebelumnya aku lihat sekarang menjadi sosok wanita cantik dengan mahkota di kepalanya. Memakai baju kuning, sedangkan setengah badannya ular, yang ekornya masih melilit tubuhku. Mahesa, Mahesa, kamu tidak bisa pergi dariku. Aku akan menjadikanmu suamiku. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba muncul 2 kotak peti yang jatuh di kiri dan kanannya. Lalu terbuka dengan sendirinya, dan banyak sekali uang dan juga emas di dalam peti itu. Mau harta sebanyak apapun akan aku berikan, tapi kamu harus mau menjadi suamiku. Setelah sosok itu berkata seperti itu, tiba-tiba pandanganku menjadi kabur. Lalu semuanya menjadi gelap. Bangun. Kamu kenapa tidur di sini? Bukannya tidur di kamar, malah tidur di depan pintu. Tiba-tiba bapak menyadarkanku. Aku pun membuka mata. Kulihat aku ada di depan pintu. Lalu melihat jam, ternyata sudah jam 5:30 pagi. Enggak apa-apa pak, mungkin Aa kelelahan jadi ketiduran di depan pintu, jawabku kepada bapak, karena tidak ingin memberitahu bapak kejadian yang sebenarnya aku alami. Setelah itu aku masuk ke kamar dan kulihat lampu kamar yang masih utuh dalam keadaan yang menyala. Saat itu aku sadar bahwa semua lampu di rumahku menyala, tidak seperti kejadian yang aku alami semalam tadi. Aneh, gumamku dalam hati. Tapi karena tidak ingin terlarut dalam suasana, aku pun pergi mandi
lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat, aku kemudian pergi ke dapur, lalu menyiapkan sarapan dan menyantapnya di meja makan. Sekitar jam 7, aku duduk di depan rumahku menunggu Iwan karena sudah biasa bagi kami untuk berangkat kerja bersama. Namun setelah aku tunggu sampai jam 7 lebih 40 menit, dia tidak kunjung datang. Aku pun bergumam dalam hati, apa mungkin Iwan sudah berangkat lebih dulu? Setelah menunggu beberapa menit lagi, Iwan tetap tidak terlihat. Aku pun memutuskan untuk berangkat ke tempat kerjaku tanpa menunggu Iwan lagi. Karena aku pun takut bila sampai nanti kesiangan masuk kerja. Setibanya di pabrik, aku segera mengisi absensi lalu memulai pekerjaanku seperti biasanya. Namun saat sedang bekerja, tiba-tiba Pak Asep, kepala bagian, mendatangiku. "Hes, kemana Iwan? Kenapa tidak masuk kerja?" tanya Pak Asep tiba-tiba. "Saya tidak tahu Pak, saya pikir Iwan sudah berangkat duluan," jawabku kebingungan. "Coba nanti kamu tanya Iwan, kenapa gak masuk tanpa memberi kabar?" pinta Pak Asep kepadaku. "Baik Pak, nanti saya coba temui Iwan," jawabku sambil mengangguk. Setelah itu, Pak Asep pergi untuk berkeliling mengecek semua kegiatan di dalam pabrik. Sedangkan aku melanjutkan kembali kerjaku. Selama bekerja, beberapa kali aku memikirkan Iwan, takut sesuatu terjadi padanya. Sampai akhirnya bel istirahat berbunyi, aku segera mengambil ponselku di tas sekalian mengambil bekalku. Sambil makan, aku beberapa kali mencoba menelpon Iwan, namun panggilanku tidak dia jawab. Membuat aku semakin khawatir karena tidak biasanya dia seperti ini. Apalagi mengingat kejadian kemarin di rumahku, membuat aku semakin khawatir dengan keadaannya. Mungkin aku coba datang ke rumahnya sepulang kerja nanti, gumamku dalam hati. Setelah selesai istirahat, aku kembali bekerja. Namun saat bekerja, aku banyak melamun karena selalu terpikirkan Iwan dan juga kejadian semalam. Sampai tiba-tiba terasa ada seseorang yang menepuk bahuku yang membuat aku tersadar dari lamunanku. Kenapa kamu melamun dari tadi?" Saya panggil-panggil kamu tidak menjawab, ucap Pak Asep sambil menepuk bahuku. "Oh iya Pak, maaf. Saya sedang tidak enak badan dan kepala saya terasa pusing Pak," jawabku pada Pak Asep. "Ya udah, jangan dipaksakan. Mending kamu pulang lalu istirahat. Takutnya nanti tambah parah," pinta Pak Asep kepadaku. Setelah itu, aku mengisi surat izin pulang dan memberikannya kepada Pak Asep. "Terima kasih Pak sudah memberikan izin pulang pada saya," ucapku pada Pak Asep. "Sama-sama semoga cepat sembuh," jawab Pak Asep. Setelah itu, aku pun pulang. Namun sebelum ke rumah, aku menyempatkan diri ke rumah Iwan terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah di depan rumah, aku pun mengetuk pintu rumahnya Iwan. Assalamualaikum. Sampai akhirnya pintu rumah Iwan terbuka. Namun yang keluar adalah kakaknya. "Mahes, kamu gak kerja?" tanya kakak Iwan sedikit terkejut. "Enggak lagi gak enak badan." "Iwannya ada?" tanyaku. "Iwan tadi subuh berangkat ke Garut sama bapak Emang Iwan gak ngasih kabar?" ucap kakak Iwan. "Enggak emang Iwannya kenapa pergi ke Garut?" tanyaku penasaran. "Semalam ada insiden. Iwan tiba-tiba kesurupan lalu tidak sadarkan diri. Dadanya gosong seperti bekas terbakar," jelas kakak Iwan. Aku pun kaget mendengar ucapan kakaknya Iwan. Apa dia diserang lagi oleh siluman ular kemarin ya? Gumamku dalam hati. "Apa Iwan menitipkan pesan sebelum pergi?" tanyaku pada kakak Iwan. "Enggak Bapak panik karena kejadian semalam.
lalu bergegas membawa Iwan ke Garut untuk menemui seseorang. Jawab kakaknya Iwan menjelaskan. Setelah itu aku pamit kepada kakaknya lalu pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku kemudian masuk ke dalam kamar lalu kemudian berbaring. Namun saat memejamkan mata dan menutupinya dengan tanganku, saat setelahnya aku merasa suhu udara di rumahku terasa berbeda. Kamarku terasa panas dan membuatku tidak nyaman. Aku merasa sedang diperhatikan oleh seseorang. Berkali-kali aku duduk lalu menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tidak kudapati siapapun. Hingga tiba-tiba aku teringat tentang Abah. Apa aku ke rumah Abah lagi ya untuk meminta pertolongan? Pikirku dalam hati. Setelah itu, aku kemudian mengambil kembali jaketku yang menggantung di depan pintu. Lalu kemudian menaiki motorku dan pergi ke rumah Abah. Sesampainya di rumah Abah, kemudian aku mengetuk pintu rumahnya sambil mengucapkan salam. Namun, berkali-kali ku ketuk pintu rumah Abah tidak kunjung terbuka. Rumahnya terlihat sepi, tidak ada tanda-tanda orang di dalamnya. Merasa bingung membuatku berpikir sesaat. Sampai akhirnya aku teringat Ayu. Aku rogoh celanaku dan mengeluarkan handphoneku dari dalam sakuku. Kemudian aku membuka daftar kontakku, mencari nama Ayu lalu menghubunginya. Di percobaanku yang pertama, tidak ada balasan dari Ayu, begitupun setelahnya. Hingga sampai di percobaanku yang ketiga, barulah Ayu mengangkat telepon dariku. Assalamualaikum Ayu, ucapku di telepon. Waalaikumsalam Hes, jawab Ayu. Kenapa Hes, tumben nelpon? Iya Yu, aku di depan rumah, tapi aku ketuk dari tadi kok gak ada orang. Kamu lagi di mana? Tanyaku kepada Ayu. Tunggu sebentar, aku kesana Hes, pinta Ayu kepadaku. Setelah itu, telepon dari Ayu tertutup, lalu aku menunggu Ayu hingga setelah beberapa menit, Ayu pun terlihat sedang berjalan mendekat ke arahku. Ayo Hes, ke rumah Ayu, sekalian ada yang ingin Ayu ucapkan, ucap Ayu tiba-tiba. Memang ini rumahnya siapa? Tanyaku kebingungan. Ini itu rumahnya Abah Hes. Kalau rumah Ayu bukan di sini. Ayo ikutin, pinta Ayu padaku sambil mulai berjalan membelakangiku. Aku pun mengikuti Ayu sampai tiba di sebuah rumah setelah tidak jauh dari rumah Abah. Ini rumah Ayu Hes, ayo masuk, ucap Ayu kepadaku. Setelah itu, aku pun masuk mengikuti Ayu yang sudah masuk terlebih dahulu. Tidak lupa sebelum masuk, aku mengucapkan salam terlebih dahulu. Di dalam rumah, Ayu kemudian pergi meninggalkanku sendiri karena ingin membawakan air minum untukku. Lalu kembali membawakan segelas air untukku. Setelah itu, barulah dia duduk bersamaku. Yuk, kamu lagi sakit? Aku perhatikan dari tadi wajahmu pucat Yuk, tanyaku pada Ayu. Iya Hes, sudah beberapa hari ini aku sakit, jawab Ayu. Kamu sakit apa Yuk? Tanyaku kembali. Namun bukannya menjawab, Ayu malah memberikan senyuman yang penuh dengan tanda tanya. Setelah itu, dia menarik nafas panjang lalu terdiam sejenak. Kemudian berkata, Hes, Abah sudah meninggal dan hari ini adalah 7 hari meninggalnya Abah, ucap Ayu dengan wajah yang sedih. Mendengar perkataan Ayu, aku pun terkejut dan terdiam beberapa saat. Kenapa kamu gak ngasih tahu aku Yuk? Tanya aku agak emosi. Maafin Ayu Hes, tapi dengerin dulu cerita Ayu sebelumnya ya. Abah meninggal karena penyakit jantung Hes. Meninggalnya pun karena tiba-tiba. Namun sebelum Abah meninggal, Abah pernah bercerita bahwa sosok yang dulu Abah kurung saat menolongmu ternyata
Dia adalah sosok siluman yang sangat kuat. Bila nanti Abah tiba-tiba pergi, kamu harus bisa menjaga diri, karena dia akan mengincarmu setelah Abah. Bawalah benda ini kemanapun kamu pergi, pinta Abah sambil memberikan Ayu sebuah batu giok berwarna hijau dan menitipkannya kepada Bapak Ayu. Namun setelah 3 hari Abah berkata seperti itu, Abah pun meninggal. Saat sedang tidur, tiba-tiba Abah berteriak, lalu tak sadarkan diri. Ayu dan keluarga sempat membawa Abah ke rumah sakit. Namun Abah meninggal dalam perjalanan. Menurut dokter, Abah terkena serangan jantung. Dan kini setelah Abah meninggal, dia meneror Ayu. 3 hari yang lalu, Ayu bermimpi ditemui sosok siluman itu. Dia berkata akan menjadikan aku tumbal selanjutnya dan akan membawaku ke tempatnya. Setelah bangun dari mimpi tersebut, Ayu sakit sampai hari ini. Hari demi hari, badan Ayu terasa semakin lemas. Ditambah Ayu sekarang tidak bisa tidur nyenyak, karena jika Ayu tertidur, pasti Ayu akan bertemu lagi dengannya. Apa kamu juga kemari karena sosok itu lagi, Hes? Tanya Ayu. Benar yuk, sosok itu kembali menerorku. Makanya aku ingin menemui Abah. Tapi mendengar cerita darimu, aku bingung harus bagaimana. Maafin aku yuk, karena aku, kamu dan Abah sampai jadi seperti ini, ucapku kepadanya. Gak apa-apa, Hes. Abah dan Ayu tidak menyalahkanmu. Apalagi Abah sejak dulu sering berkata bahwa mati menolong seseorang itu insya Allah matinya itu dalam keadaan yang baik. Jawab Ayu menenangkanku. Oh iya, Hes, kalau kamu gak keberatan, kamu mau gak ikut tahlilan 7 hari meninggalnya Abah? Tanya Ayu melanjutkan. Aku pun mengiyakan ajakan Ayu. Singkat cerita, setelah sholat Isya, acara tahlilan pun dimulai. Dan selama aku di sana, aku banyak bercerita dengan Ayu dan juga keluarganya untuk mengenang sosok Abah yang sangat baik. Sekitar jam 9 malam, aku pun pamit kepada Ayu dan juga keluarganya dan bilang akan datang nanti pas tahlilan 40 hari meninggalnya Abah. Setelah pamit, aku pun menaiki motorku. Namun baru saja aku duduk di atas jok motor, angin dingin tiba-tiba berhembus membuat bulu kuduku berdiri. Tapi tidak aku pikirkan, lalu bergegas pulang. Awalnya di perjalanan aku pulang, semuanya normal, tidak ada apa-apa. Aku pun mengendarai sepeda motorku tidak terlalu kencang. Namun tiba-tiba kulihat ada seekor kucing hitam yang melintas hingga membuat aku mendadak mengarahkan motorku ke arah kiri. Untungnya aku tidak terjatuh. Lalu aku menghentikan laju motorku. Kemudian berbalik melihat kucing hitam yang sebelumnya lewat, takut kucing itu tertabrak atau terserempet oleh motorku. Namun saat aku berbalik, kucing itu terlihat sedang melihat ke arahku. Dia diam mematung dengan mata yang melihat lurus kepadaku. Awalnya aku diam dan memerhatikan kucing tersebut. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba saja kucing tersebut menghilang dalam sekejap mata. Beberapa kali aku coba melihat ke beberapa arah, mencari-cari kucing tersebut, tapi tidak aku temukan. Setelah itu, aku kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, kini aku sering melihat kelebatan bayangan hitam yang melewat di depan motorku. Kadang bayangan itu juga ada di sisi kiri jalan mengikuti laju motorku. Hingga sampai di sebuah jembatan beberapa ratus meter sebelum rumahku, aku melihat sesosok makhluk hitam tinggi besar dengan mata merah menyala disertai gigi taring yang memanjang sampai ke dada. Tingginya mungkin sekitar 4 meter dengan bulu yang memenuhi seluruh tubuhnya. Dia berdiri tegak di tengah jalan menatap persis ke arahku. Aku sempat menghentikan laju motorku karena ketakutan. Namun setelah berpikir beberapa saat dan membaca beberapa doa,
aku putuskan untuk menerobosnya. Bismillahirrohmanirrohim. Aku gas motorku dengan sangat kencang. Aku terobos makhluk tersebut, lalu membanting setir ke arah sisi dengan dada yang berdebar hebat. Makhluk tersebut sempat melirik ke arahku dengan kedua tangan yang dia renggangkan untuk menghadangku. Di sela waktu tersebut, aku berusaha untuk menghindar untuk melewatinya. Di saat bersamaan, terdengar pula tawa darinya, disertai hembusan nafasnya yang terasa dingin menyentuh kulitku. Setelah melewati sosok tersebut, aku tidak lagi berbalik atau menghentikan laju motorku. Aku pacu motorku sekencang mungkin sampai aku tiba di rumah. "Assalamualaikum, Pak," ucapku kepada bapak. "Waalaikumsalam, Hes," jawab bapak. "Kamu dari mana, Hes? Kenapa baru pulang?" "Iya, Pak, maaf, tadi aku ke rumah teman dulu, sekalian ikut acara tahlilan. Kakeknya temanku meninggal 7 hari yang lalu," jawabku. Setelah berbincang dengan bapak, aku kemudian pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun, baru saja aku menarik selimut dari atas kasurku, kulihat banyak sekali ular di sana dan mereka meliuk-liuk di atas kasurku serta bertebaran ke segala arah. "Astagfirullahaladzim," ucapku dengan kencang. Hingga tidak lama bapak masuk ke dalam kamarku. "Ada apa, Hes?" tanya bapak. Namun karena sekarang bapak melihat juga banyak ular di kamarku, bapak kemudian membawa sapu lalu mencoba untuk mengusirnya. Anehnya, setelah mereka bertebaran ke segala arah untuk bersembunyi, mereka tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Padahal aku dan juga bapak sudah mencarinya di bawah kasur, di belakang lemari, dan di berbagai tempat di dalam kamar. Namun satupun tidak lagi kami lihat ular-ular tersebut. Sepertinya ular-ular ini bukan ular biasa. Kamu harus lebih berhati-hati. Jangan tinggalkan ibadahmu. Perbanyak juga berdoa untuk meminta perlindungan. Nanti bapak akan coba tanya sesepuh di sini, ucap bapak melanjutkan. Setelah itu aku pun mengambil wudhu lalu membaca doa lalu beristirahat. Perbanyaklah doa, semoga tidak terjadi apa-apa. Bapak juga akan menanyakan ini kepada sesepuh di sini, dan sebaiknya kamu istirahat aja, ujar bapak. Esok paginya, sebelum aku berangkat kerja, tiba-tiba kakak Iwan datang ke rumahku, lalu menitipkan surat keterangan sakit Iwan untuk aku serahkan kepada kepala bagian di pabrik. Ketika aku sampai di pabrik, aku pun segera menyerahkan surat itu kepada kepala bagian. Dia juga bertanya mengenai kondisi Iwan. Namun, aku hanya menyampaikan apa yang kakak Iwan ucapkan tanpa menjelaskan detail kejadian yang sebenarnya. Waktu pun berlalu, dan aku masih mendapat kejadian-kejadian aneh. Beberapa kali, Ayu pun menghubungiku dan mengatakan hal yang sama. Sedangkan Iwan, aku pun masih belum mengetahui kondisinya. Hingga setelah beberapa hari, sepulang kerja, bapak tiba-tiba memberitahuku bahwa Iwan sudah pulang dari Garut tadi siang. Mendengar apa yang bapak katakan, membuatku sedikit lega dan juga ingin segera menemuinya. Setelah itu aku pun pamit kepada bapak dan pergi ke rumah Iwan. "Assalamualaikum, Wan," ucapku sambil masuk ke rumah Iwan yang terbuka. "Waalaikumsalam, Hes," jawab Iwan yang kulihat sedang duduk di ruang tengah rumahnya. "Bagaimana kondisimu, Wan?" "Alhamdulillah, Hes, aku sudah baikan. Kamu sendiri bagaimana, Hes?" tanya Iwan kepadaku. "Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, Hes, mengenai sosok siluman ular yang selama ini mengganggumu. Aku kemarin diobati oleh guru spiritual bapakku, dan setelah mengobatiku, aku menceritakan semua kejadian yang kamu alami kepada beliau. Lalu beliau bilang akan datang ke sini untuk membantumu sebelum terlambat, dan kamu akan dibawa ke tempatnya.
Namun untuk lebih jelasnya nanti beliau yang menjelaskan. Oh iya Hes, tolong sampaikan juga sama Ayu. Aku dan juga keluargaku ikut berduka cita atas meninggalnya Abah. Jawab Iwan panjang lebar. Dari mana kamu tahu Abah sudah meninggal, Wan? Tanyaku yang kaget mendengar perkataan Iwan. Bukan aku Hes, tapi guru spiritual bapakku yang tahu. Bahkan kenapa siluman tersebut kembali setelah kamu buang dia di sungai, beliau pun tahu. Tapi nanti kamu tanyakan saja kepada beliau secara langsung, ucap Iwan kembali. Setelah itu aku dan Iwan berbincang hingga malam dan barulah aku pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tengah rumahku dan menonton TV. Kulihat tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Sambil menonton TV, beberapa kali terlintas kenanganku bersama almarhumah ibu. Semenjak beliau tiada, rumah ini terasa sepi, apalagi saat bapak sedang tidak ada. Namun saat sedang berpikir tentang ibu, tiba-tiba aku mengingat-ingat kembali kejadian yang aku alami selama ini. Apalagi sosok siluman ular yang ingin menjadikan aku suaminya. Assalamualaikum. Terdengar suara bapak yang kemudian membuka pintu rumahku. Waalaikumsalam Pak. Dari mana Pak? Kok baru pulang? Tanyaku kepada bapak. Tadi ada yang manggil Hes, untuk bantuin tetangga. Tahu sendiri kerjaan bapak kayak gimana. Jawab bapak menjelaskan. Setelah itu bapak kemudian duduk di sampingku. Bapak ingin membicarakan sesuatu Hes. Sesepuh di sini bilang bahwa sosok wanita setengah ular yang selama ini mengganggumu, siluman itu suka memakan tumbal setiap tahunnya. Dia adalah sosok penunggu jembatan yang dekat dari sini. Makanya sering ada orang yang mati di sana. Contohnya, ada anak kecil yang lagi main di sungai, tiba-tiba hanyut terbawa air. Bahkan baru-baru ini ada juga yang kabur dari polisi karena ada razia sabung ayam. Orang itu loncat ke sungai dan terbawa hanyut oleh air. Padahal air sungai itu lagi surut. Menurut sesepuh, itu karena mereka jadi tumbal siluman tersebut. Bukannya kamu juga sering dengar ada orang yang mati di sana sejak dulu Hes? Itu juga mungkin karena ulah siluman tersebut. Lalu beliau juga bilang agar kamu sementara ini jangan pernah menghampiri sungai itu, karena siluman tersebut sekarang menginginkanmu. Nanti beliau akan coba berinteraksi dengannya dan akan mengabari bapak sesudahnya. Jelas bapak kepadaku. Mendengar perkataan bapak membuat aku mengingat-ingat kembali banyak kejadian yang aku dengar sejak dulu tentang sosok siluman ular penghuni sungai tersebut. Bahkan salah satu temanku pernah menjadi korban di sana, dan aku melihat dengan jelas kejadian itu di depan mataku. Setelah itu, baru aku berani menceritakan semua kejadian yang aku alami selama ini kepada bapak, termasuk dengan Ayu dan sakitnya Iwan. Mendengar ceritaku membuat bapak terkejut dan juga khawatir karena tidak menyangka selama ini aku mengalami teror seperti itu. Namun aku juga memberitahu bapak bahwa guru bapaknya Iwan akan datang dan mengobatiku nanti. Bapak pun agak lega mendengarkanku berkata seperti itu. Setelah berbincang cukup lama dengan bapak, aku pun pergi ke kamar untuk beristirahat. Begitupun bapak. Di dalam kamar, aku tidak langsung membaringkan tubuhku. Kejadian ular waktu itu membuat aku sedikit trauma. Aku menyingkapkan dulu selimut dan juga bantal di atas kasur terlebih dahulu untuk memeriksanya. Syukurlah tidak ada satupun ular yang kulihat. Setelah itu, aku pun berbaring lalu menutupi tubuhku dengan selimut. Kemudian memejamkan mataku. Namun baru saja mataku terpejam, tiba-tiba terdengar suara yang seperti memanggil-manggil namaku. Lalu setelahnya suara itu berkata, "Sini,
mau aku berikan kekayaan untukmu." Terdengar suara perempuan dengan lirih terus memanggil-manggil namaku, tapi beberapa kali aku mencoba membuka mataku tidak bisa terbuka. Hingga bayang-bayang lampu yang semula masih terlihat oleh mataku saat terpejam, kini berubah gelap gulita. Kini tidak lagi terlihat remang-remang lampu menerangi mataku. "Sini Mahesa, kesini." Terdengar lagi suara yang memanggil namaku, namun kali ini terasa juga tanganku ditarik oleh seseorang dengan lembut. Akan tetapi sentuhan tangan itu terasa sangat dingin. Hingga aku merasa badanku ikut tertarik. Kini aku merasa melayang. Suasana malam yang sebelumnya masih terdengar kini berubah sunyi. Sampai saat tangan itu melepaskan pegangannya dari tanganku, mataku terbuka dengan sendirinya. Tapi alangkah terkejutnya, kini aku berada di pinggir sungai yang berada di dekat makam ibuku. Seketika badanku gemetaran, rasa takut menjulur di seluruh tubuhku. Aku merasakan hal-hal yang berbahaya ada di sekelilingku. Namun selang beberapa lama, kulihat ada beberapa orang yang membawakan sesajen dan sebuah kepala kambing menuju ke pinggir sungai. Mereka berpapasan denganku, namun seperti tidak melihatku. Mereka kemudian menyimpan sajen tersebut di pinggir sungai, lalu menyalakan dupa dan memulai sebuah ritual yang entah ritual untuk apa. Aku hanya fokus memperhatikan mereka. Hingga tiba-tiba datanglah sesosok wanita setengah ular keluar dari dalam sungai. Kemudian mereka meminta kekayaan kepada sosok tersebut. Saat itu pula mata sosok siluman itu menatap ke arahku, lalu tersenyum menyeringai, seakan dia memperlihatkan kekuasaannya kepadaku dan menyuruhku untuk menerimanya. Lalu sosok tersebut menjulurkan tangannya kepadaku. Ingin rasanya aku memberontak, namun aku tidak bisa mengontrol tubuhku sendiri. Kakiku berjalan ke arahnya dan tanganku berusaha untuk menyambut tangannya. Hingga setelah kami hampir bersalaman, tiba-tiba terdengar suara, Mahes, bangun." Tiba-tiba aku tersentak bangun dari tidurku dengan tubuh yang basah dipenuhi keringat. Kulihat bapak yang sedang memandangiku cemas. Setelah itu, bapak memberikanku segelas air, lalu menyuruhku untuk meminumnya. "Kamu mimpi apa, Hes? Sampai gemetaran seperti itu?" tanya bapak khawatir. "Mahes mimpi bertemu lagi dengan siluman ular itu, Pak." Lalu aku menjelaskan semua mimpiku kepada bapak, seraya mengeluarkan semua keluh kesahku selama ini. Aku ketakutan, aku tidak tenang, dan semuanya. Tapi syukurlah bapak bisa menenangkanku dan memberikan semangat kepadaku. Aku bersyukur mempunyai sosok bapak seperti beliau. Setelah itu, bapak menyuruhku untuk sholat malam lalu berzikir sebelum tidur. Aku pun menuruti perkataan bapak. Aku pergi ke kamar mandi, mengambil air wudhu, lalu sholat malam dan berzikir. Setelah itu barulah aku tidur. Alhamdulillah, malam ini aku bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya di tempat kerja, aku melihat Iwan yang ternyata sudah mulai masuk kerja. Kami habiskan waktu seperti biasa. Dan singkat cerita, beberapa hari setelahnya, seingatku hari itu hari Kamis, Iwan menghampiriku dan memintaku untuk datang ke rumahnya selepas maghrib. Dia juga berkata bahwa gurunya sudah ada di rumahnya dan ingin segera menemuiku. Aku pun mengiyakan perkataannya. Selepas maghrib, aku pun datang ke rumah Iwan sesuai dengan permintaannya. Baru saja aku sampai di depan rumah Iwan dan ingin mengetuk pintu rumahnya,
Silahkan masuk Mahesa. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menurutku penuh dengan wibawa. Aku pun masuk ke rumah Iwan dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Iwan. Bapak Iwan dan juga seorang lelaki dengan pakaian kemeja, memakai sarung di pinggangnya, badannya tinggi besar namun wajahnya seolah memancarkan aura seseorang yang berwibawa. Sini Hes, kenalin, ini guru spiritual bapakku. Panggil saja beliau Aki Dharma, ucap Iwan mengenalkan Aki Dharma kepadaku. Setelah itu aku mendekat dan mencium tangannya. Kenalin, namaku Mahesa Ki, ucapku kepada Aki. Pantas saja siluman itu menginginkanmu jadi suaminya, Mahes, ucap Aki sambil mengusap kepalaku ketika aku mencium tangannya. Memang kenapa Ki? Tanyaku penasaran. Sebelum menjawab pertanyaanku, Aki mengambil satu batang rokok kretek berbungkus merah, lalu menyalakannya. Duduklah dahulu Mahesa, pinta Aki kepadaku. Setelah itu aku bergerak agak mundur dari Aki, lalu duduk di dekat Iwan. Terah atau keturunanmu itu kuat dari leluhurmu. Apalagi leluhur itu punya keterikatan dengan sebuah kerajaan siluman ular. Apa yang kamu inginkan darinya bakal kamu dapatkan asal kamu mau menjadi suaminya. Tapi kekuasaan siluman ular itu akan semakin tinggi karena jika kamu mau menjadi suaminya, dia juga akan mendapatkan ilmu kesaktian. Jika sudah seperti itu, maka dia akan sulit untuk dikalahkan. Jelas Aki Dharma kepadaku. Awal dari semua ini adalah ketika kamu berkunjung di makam ibumu. Kedatanganmu waktu itu telah membuka ruang yang menjadi pemisah dirimu dengan siluman tersebut. Dan hari ini adalah malam Jumat Kliwon, hari yang dia tunggu untuk membawamu ke alamnya. Lanjut Aki Dharma kepadaku. Mendengarkan perkataan Aki Dharma, aku pun terkejut dan memahami kenapa aku sampai di situasi seperti ini. Beliau telah menjawab semua pertanyaanku. Wan, tolong ambilkan kelapa hijau dan juga garam, bawa ke sini, pinta Aki Dharma kepada Iwan. Setelah itu Iwan pergi ke dapur, lalu membawa sebuah kelapa hijau dan semangkuk garam serta 2 botol air mineral, lalu menyerahkannya kepada Aki Dharma. Setelah itu Aki Dharma menyuruhku, Iwan dan juga bapaknya Iwan untuk berzikir. Namun beliau berpesan, bila ada sesuatu jangan panik dan terus berzikir, jangan sampai terhenti, karena malam ini dia akan hadir. Kami pun mengiyakan, lalu mengambil wudhu dan berzikir dengan posisi melingkar. Tapi tak lama berselang, tiba-tiba semua lampu di dalam rumah Iwan mendadak mati. Terdengar suara-suara gaduh dari luar rumah Iwan. Lalu Aki membacakan beberapa bahasa Sunda kuno yang aku pun tidak tahu arti dan juga bacaannya. Dan tiba-tiba rumah Iwan bergetar hebat. Bahkan guncangannya sangat terasa olehku. Namun tidak sampai di situ. Kini terdengar suara desisan ular yang sangat kencang. Suara itu memutari rumah Iwan. Lalu terdengar pula banyak desisan ular yang suaranya lebih kecil di sekeliling kami. Mahesa, ikut aku Mahesa, ikut aku. Terdengar suara wanita yang sangat familiar di telingaku, karena sudah beberapa kali aku mendengar suaranya. Ya, itu adalah suara dari sosok siluman ular yang selama ini menggangguku. Baca selawat Mahes, jangan sampai kamu terpengaruh olehnya, ucap Aki Dharma kepadaku. Aku pun bersalawat, namun suara wanita itu kini berubah menjadi berat. Rumah Iwan terdengar gaduh
barang-barang mulai berjatuhan. Angin dingin terasa berhembus dengan kencang hingga membuat semua kain di rumah Iwan berterbangan. Hingga kurasakan badanku kini terasa sesak. Aku susah untuk bernafas atau bergerak. Badanku terasa seperti sedang dililit oleh seekor ular besar. Kemudian dalam gelapnya rumah ini, kulihat siluet bayangan seseorang yang meliuk-liuk dan bergerak mendekati kami. Namun saat itu, tiba-tiba Iwan dan juga bapaknya kini berdiri. Itu terlihat dari siluet tempat semula mereka duduk menjadi sedang berdiri. Tapi tidak lama mereka terpental hingga membentur tembok dan terbatuk, lalu memuntahkan sesuatu. Aku coba melihat, tapi karena gelap hanya siluet mereka yang kulihat. Hingga kulihat dari tempatnya Aki keluar sebuah cahaya putih lalu menerangi sosok tersebut. Aki kemudian berdiri lalu membacakan sebuah doa dan bertatapan dengan siluman tersebut. Namun entah kenapa suhu di rumah Iwan yang semula dingin kini berubah menjadi sangat panas. Wajah dari wanita sosok siluman ular itu kini terlihat sangat marah. Namun Aki tetap membacakan doa sampai sosok wanita itu kini meminta ampun kepada Aki. Namun Aki tidak menggubrisnya, lalu kembali menggebrak tanah dengan tangannya sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Musnahlah wahai siluman terkutuk." Rumah Iwan kembali berguncang hebat. Lalu sosok itu kini berteriak, kemudian mengeluarkan nyala api. Lampu di rumah Iwan kini kembali menyala. Angin yang berhembus kencang kini hilang. Hanya menyisakan bekas-bekas barang yang terjatuh dan pecah. Dan aku pun melihat kondisi Iwan dan juga bapaknya yang sedang terkulai lemas dengan darah yang berlumuran di lantai dan juga mulut mereka. Setelah itu, Aki menyuruhku untuk meminumkan air kelapa yang sebelumnya Iwan bawa untuk Iwan dan juga bapaknya. Lalu meminumnya juga sedikit. Alhamdulillah, setelah meminum air kelapa tersebut, badanku terasa lebih enakan. Kulihat Iwan dan juga bapaknya kini sudah sedikit membaik. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak berhenti berzikir? Untung saja kalian masih selamat, kata Ri Dharma kepada Iwan dan juga bapaknya Iwan dengan nada sedikit marah. Lalu Iwan dan juga bapaknya meminta maaf kepada Aki Dharma dengan kondisi yang masih sedikit lemas. Alhamdulillah, kita semua masih diberi keselamatan dan sosok siluman itu tidak lagi akan kembali. Taburlah garam itu di sekeliling rumahmu, Mahes, agar menjadi pagar di rumahmu bila ada serangan dari sosok tidak terlihat. Jangan lupa untuk meminum air dari botol itu, lalu sisakan sedikit untuk kamu campurkan ke air minum di rumahmu. Lalu pakailah untuk mandi sebagian. Sedangkan satu botol lagi besok kamu berikan kepada Ayu. Semoga kondisinya juga cepat membaik. Lalu ucapkan bela sungkawa dariku untuk Abah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Pesan Aki Dharma untukku. Aku pun mengiyakan dan berterima kasih kepada Aki. Namun dalam hati aku sedikit bergumam. Bagaimana Aki tahu kalau Abah sudah meninggal ya? Ucapku dalam hati. Tiba-tiba Aki tersenyum lalu berkata, saat Aki mengobati Iwan, Aki mencoba menerawang kamu dan juga Abah yang telah mengurung sosok tersebut. Namun almarhum Abah datang dan meminta Aki untuk menyelamatkan Ayu. Abah bercerita kepada Aki bahwa sosok tersebut terlalu sakti untuk dia kurung dan kembali membalaskan dendam kepada beliau hingga akhirnya beliau meninggal dunia, yang menjadi penyebab kematiannya karena beliau diserang oleh siluman tersebut setelah berkali-kali bertarung melawannya. Jelas Aki Dharma. Setelah itu aku membantu Iwan membereskan rumah dan menginap di rumahnya. Besoknya aku tidak masuk kerja
karena ingin segera menyampaikan amanah dari Aki untuk Ayu. Alhamdulillah kondisi Ayu setelah itu berangsur membaik dan hubungan kami semakin dekat. Dan kini hari-hariku menjadi tenang, tidak lagi diganggu oleh sosok siluman ular lagi. Oke teman-teman, itulah kiriman cerita dari teman kita Mahesa. Namun sebelum undur diri, mari kita sama-sama kirimkan doa untuk almarhum Abah dan para korban yang ada dalam cerita. Doa mulai. Amin. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan nantikan video-video selanjutnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.